Pada titik ini pilihannya hanya ada dua sekarang. Membiarkan truk ini mati mesin, kemudian meluncur mundur, menghancurkan apapun yang ada di belakangnya. Atau melakukan tindakan yang sangat menyakitkan namun menyelamatkan. Digitalisasi tanpa kedaulatan hanyalah bentuk kolonialisme baru yang lebih halus. Bahwa Indonesia ini tidak sedang mundur. Kita hanya sedang turun ke gigi rendah agar bisa kuat menanjak di level yang lebih tinggi dengan beban yang lebih bermartabat. Selama beberapa dekade, narasi pariwisata kita selalu dibangun di atas fondasi ekstraksi. Kita melihat gunung, pantai, dan hutan kita sebagai aset seperti tambang emas yang tak terbatas. Kita banyak membangun hotel megah, kemudian membuka akses yang lebar kepada investasi, kemudian mengundang seluruh dunia untuk datang, tanpa benar-benar memperhatikan kapasitas atau daya dukung lingkungan kita. Kita terobsesi pada validasi angka, berapa juta wisatawan yang datang, dan berapa triliun yang masuk. Namun di balik angka-angka itu, saya mulai melihat keretakan. Alam yang mulai sesak, air tanah yang mulai menyusut, hingga masyarakat lokal yang merasa seperti orang asing di tanah kelahiran mereka sendiri, karena tuntutan aktivitas pariwisata yang memang begitu dominan. Kehadiran Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2025 bukan sekedar dokumen birokrasi. Bagi saya, ini adalah momen untuk berhenti sejenak. Sebuah pengakuan kolektif bahwa kita tidak bisa lagi berjalan dengan cara yang sama seperti selama ini jika ingin warisan pariwisata kita tetap ada untuk anak dan cucu kita nanti. Dunia pasca pandemi sebenarnya telah memberikan kita pelajaran yang berharga tentang kerentanan. Namun pertanyaannya, apakah tolok ukur kesuksesan pariwisata kita ikut berevolusi? Selama ini pariwisata kita diukur dengan kuantitas kedatangan. Namun mari kita bedah lebih dalam. Apakah angka-angka itu linear dengan peningkatan kualitas hidup masyarakat di pelosok desa, terutama di daerah pariwisata? Ataukah kita sebenarnya sedang melakukan semacam depresiasi terhadap aset alam dan budaya tanpa pernah mencatatnya dalam neraca nasional kita? Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2025 hadir sebagai kontrak sosial baru dalam konteks tersebut. Ini adalah pergeseran paradigma dari quantity menuju integrity. Kata integritas di sini bukan sekedar jargon. Ini adalah pengakuan bahwa kualitas pariwisata harus berakar pada keutuhan ekosistem dan martabat manusia. Kita sedang mencoba mengakhiri sebuah era di mana pariwisata ekstraktif berlangsung masif, ya, di mana kita hanya memanen keindahan alam sampai habis. Kemudian kita bergerak pivot menuju arah pariwisata yang restoratif, di mana kunjungan wisatawan harus memberikan dampak positif bagi pemulihan lingkungan dan penguatan budaya. Jadi ini bukan sekedar revisi pasal, ya. Ini adalah rekalibrasi total atas apa yang kita anggap sebagai nilai dalam pembangunan ekonomi kita. Mari kita gunakan sebuah analogi sederhana yang cukup nyata. Bayangkan industri pariwisata kita selama ini itu sebagai sebuah truk besar yang sedang dipaksa menanjak di sebuah medan yang sangat terjal. Selama bertahun-tahun kita terus menambah beban di bak belakang. Kita undang wisatawan sebanyak mungkin. Kemudian kita tumpuk lagi dengan eksploitasi lahan. Lalu kita bebani dengan tuntutan infrastruktur yang serba cepat. Kita ingin truk ini melaju kencang, tetapi kita lupa memeriksa kapasitas mesin dan ketahanan ban kita. Nah, sekarang truk kita ini berada di tanjakan yang sangat curam. Mungkin di titik kritis pendakian kita sebagai sebuah bangsa. Nah, mesin kita sekarang mulai berasap dan ban kita mulai kehilangan traksi. Hanya berputar di tempat. Truk ini tidak akan kuat mencapai puncak jika bebannya tetap sama beratnya. Jadi pada titik ini pilihannya hanya ada dua sekarang. Membiarkan truk ini mati mesin, kemudian meluncur mundur, menghancurkan apapun yang ada di belakangnya. Atau melakukan tindakan yang sangat menyakitkan namun menyelamatkan.
Disinilah undang-undang terbaru ini bicara soal daya dukung atau carrying capacity. Jadi ini bukan lagi sekedar imbauan moral, melainkan mandat saintifik. Kita harus berani menurunkan beban. Kita harus berani menurunkan penumpang yang tidak sesuai dengan kapasitas. Kita harus berani mundur sejenak, kemudian mencari pijakan yang lebih stabil, lalu turun kembali ke gigi satu, dan mulai menginjak pedal gas lagi dengan penuh perhitungan. Pelan mungkin, kemudian menderu, tapi pasti. Ini adalah pilihan antara mati perlahan dalam kepalsuan angka-angka statistik, atau pulih perlahan melalui proses transisi yang pahit namun bermartabat. Kita harus menyadari bahwa membatasi bukan berarti menutup pintu, melainkan memastikan pintu itu tetap bisa terbuka untuk generasi yang akan datang. Sains harus memimpin kebijakan ini, bukan lagi sekedar intuisi atau keinginan mengejar target jangka pendek. Saya sadar bahwa rekalibrasi ini akan menimbulkan guncangan sistemik. Industri pariwisata kita, mulai dari maskapai penerbangan hingga pemandu wisata di level lokal, selama ini didesain untuk melayani volume, model pariwisata massal. Nah, model bisnis ini bergantung sepenuhnya pada kerumunan. Ketika daya dukung diterapkan dan kuota dibatasi dalam undang-undang terbaru, ini akan ada menciptakan lembah kematian dalam proses transisi ini. Pendapatan mungkin akan terkoreksi, dan ini adalah kenyataan yang pahit. Namun, kita tidak bisa terus membangun rumah di atas pasir yang sedang amblas, kan? Jadi, langkah antisipatif itu perlu diambil. Pertama, kita akan butuh reskilling massal. Tenaga kerja pariwisata kita harus dilatih ulang untuk melayani value dan bukan sekedar kecepatan melayani massa. Kedua, kita butuh skema insentif transisi. Pemerintah harus memberikan dukungan fiskal bagi pelaku usaha yang berani melakukan pivot, mereka yang bersedia mengurangi jumlah tamu demi menjaga kelestarian lingkungan. Kita harus diberi apresiasi. Kemudian kita harus melakukan rebranding nasional secara besar-besaran. Indonesia harus berhenti memposisikan diri sebagai destinasi yang murah meriah, dan harus berbalik arah, mulai memposisikan diri sebagai destinasi yang dalam tanda kutip berharga. Nah, perjalanan berkualitas adalah perjalanan yang meninggalkan makna, jadi bukan sekedar sampah plastik. Ini adalah investasi jangka panjang agar industri pariwisata kita tetap relevan di masa depan, di mana dunia akan semakin menghargai destinasi yang memiliki integritas ekologis. Nah, di dalam kerangka Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2025 ini, desa wisata ditempatkan sebagai ujung tombak melalui sistem klasifikasi yang jelas, mulai dari rintisan hingga mandiri. Nah, bagi saya ini adalah bentuk demokratisasi ekonomi yang sesungguhnya. Namun ada satu dimensi yang sangat krusial di era ini, kedaulatan data. Selama ini desa-desa kita hanya menjadi latar foto di layar ponsel wisatawan, ya. Datanya ya milik raksasa teknologi global. Desa tidak tahu siapa sebenarnya yang datang ke desa, apa ekspektasi mereka, atau mengapa mereka pulang dengan kecewa. Semua profil wisatawan ini disimpan di server di luar negeri, kemudian digunakan untuk keuntungan pihak ketiga. Nah, kita harus berani melawan tirani algoritma global ini. Algoritma yang hanya peduli pada viralitas, yang terus mengirimkan ribuan orang ke satu titik yang rapuh hanya demi sebuah engagement, tanpa peduli jika ekosistem di sana akan hancur keesokan harinya. Nah, inklusivitas sejati berarti desa memiliki akses kendali atas data mereka. Menjadi pemilik data itu berarti bahwa desa punya kompas sendiri. Mereka bisa melihat siapa pengunjungnya secara presisi. Dan yang paling penting, mereka memiliki kekuatan untuk berkata tidak pada pasar yang tidak sesuai dengan nafas budaya masyarakat setempat. Digitalisasi tanpa kedaulatan hanyalah bentuk kolonialisme baru yang lebih halus, di mana warga desa menjadi
dalam tanda kutip buruh digital yang melayani sistem yang tidak mereka miliki. Nah, kita ingin membangun desa yang cerdas, yang mampu menggunakan teknologi untuk memperkuat narasi budaya mereka, bukan malah menggerusnya demi rating. Ya. Jadi data harus menjadi instrumen bagi masyarakat desa atau masyarakat lokal untuk menjaga integritas, kemudian mengukur daya dukung lingkungan secara real time, dan memastikan bahwa setiap rupiah yang dikeluarkan wisatawan benar-benar berputar di ekonomi lokal. Nah, inilah esensi dari kemandirian, sebuah perlawanan intelektual untuk memastikan bahwa identitas kita tidak bisa dibeli atau diatur oleh baris kode dari perusahaan asing. Lalu bagaimana kita mengenali tanda-tanda keberhasilan dari rekalibrasi besar ini? Indikatornya tentu bukan lagi saat kita melihat hotel-hotel penuh sesak hingga ke lobi. Titik balik itu terlihat saat length of stay atau lama tinggal wisatawan meningkat, yang menandakan mereka itu benar-benar terkoneksi dengan tempat yang mereka kunjungi. Jadi pada titik ini keberhasilan adalah saat memiliki kedaulatan harga, karena keunikan yang kita tawarkan itu tidak bisa ditemukan di tempat lain di dunia. Dan yang paling penting, keberhasilan adalah saat komunitas lokal memiliki keberanian dan kemandirian untuk menolak investasi yang mereka anggap akan merusak masa depan mereka. Jadi pemerintah mungkin menyebutnya quality tourism, tapi saya lebih cenderung suka menyebutnya tourism with integrity. Jadi kualitas kan bisa dipoles dengan fasilitas mewah, tetapi integritas itu adalah kejujuran untuk mengakui bahwa alam memiliki keterbatasan dan menghormati hak generasi masa depan adalah tanggung jawab moral kita. Kita harus memahami bahwa Indonesia ini tidak sedang mundur. Kita hanya sedang turun ke gigi rendah agar bisa kuat menanjak di level yang lebih tinggi dengan beban yang lebih bermartabat, sesuai dengan analogi truk tadi. Nah, keindahan negeri ini adalah anugerah yang harus kita kelola dengan kebijaksanaan, bukan dengan ketamakan. Jadi mari kita jadikan pariwisata sebagai jalan untuk memulihkan Indonesia, bukan merusaknya. Saya Silvian, terima kasih telah mendengarkan ulasan ini, dan mari kita terus berpikir untuk melampaui apa yang terlihat. Sekian dan terima kasih.